Halo, di series kali ini kita akan bahas tentang perumpamaan 10 anak darah di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Ayat 1 dikatakan pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Angka 10 di dalam Alkitab memiliki banyak sekali simbol yang signifikan ya. 10 perintah Tuhan yang ditulis dalam dua loh batu. Ada juga di dalam kita baca di buku Daniel, ada 10 tanduk yang merupakan 10 raja dari kerajaan Roma. 10 jari-jari kaki yang merupakan simbol dari kerajaan-kerajaan Eropa yang mensupport kepausan di zaman dahulu. Dan juga di dalam kitab Wahyu ada 10 raja yang di akhir zaman akan mensupport uh, kepausan juga di akhir zaman sebagai raja ke-8 yang merupakan simbol universal kingdom. Oke. Jadi 10 ini menggambarkan universal, keseluruhan. Dan juga ada simbol lain yaitu 10 hari antara kenaikan Yeshua setelah dia 40 hari dia bangkit, dia masih hidup 40 hari di bumi ini, dan waktu dia di hari ke-40 dia naik ke surga, murid-muridnya sedang bersiap-siap untuk menghadiri minta apa yang Tuhan janjikan di hari Pentakosta. Dan itu adalah 10 hari persiapan setelah kenaikan Yeshua, setelah dia bangkit ya. Dan itu adalah simbol persiapan juga. Dan juga ada 10 hari tes ya. Kalau kita baca di kitab Daniel. Tapi angka 10 di sini yang mau kita ambil adalah secara universal, keseluruhan. Wanita di dalam Alkitab sebagaimana yang kita lihat di sini, Yeremia 6 ayat 2 mengatakan, saya mengumpamakan daughter of Zion, putri-putri Zion, seperti comely and delicate woman. Comely and delicate woman. Jadi wanita umat Tuhan, yaitu di zaman dulu adalah Yerusalem, putri Sion. Mereka Tuhan menyebut selalu umatnya putri Sion ya, Yerusalem, putri Sion, umat Tuhan di zaman dulu. Dan dia adalah wanita ya. Dan kita ini juga adalah penerus dari estafet yang umat Tuhan dari zaman dahulu oper terus gitu. Mulai dari zaman Adam, keturunan-keturunannya, Nuh, Abraham, lalu Israel, lalu setelah itu dioper lagi ke kekristenan. Kita ini adalah satu umat Tuhan dari generasi ke generasi yang nggak putus, yang menyembah Tuhan yang sama, hukum yang sama. Oke. Dan wanita ini adalah simbol umat Tuhan. Oke. Di dalam Efesus 5 ayat 22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi sebagaimana suami adalah kepala istri, Kristus juga adalah kepala dari jemaat. Paulus sedang menggambarkan hubungan antara suami istri. Begitulah hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Suami simbol Kristus, jemaat disimbolkan oleh istri ya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi ini mengkonfirmasi lagi saksi kedua bahwa wanita dalam Alkitab
adalah simbol gereja. Dan 10 gadis yang ada disebutkan dalam Matius 25 adalah gadis-gadis yang perawan ya, 10 virgins, 10 anak darah. Yang mana mereka ini adalah gadis-gadis yang murni, tidak mencemarkan dirinya dengan dunia. Makanya disebut perawan, memiliki iman yang murni. Ada lagi dalam Alkitab simbol wanita yang pelacur, yang selalu digambarkan wanita yang umat Tuhan yang sudah murtad, atau institusi gereja yang korup, murtad, sudah melakukan perzinahan secara doktrin dan juga secara state ya, percampuran antara gereja dan pemerintahan yang akan kita bahas di lain waktu. Lalu dilanjutkan di Matius 25 dikatakan di antara 10 gadis ini yang merupakan gereja yang murni ini secara keseluruhan, di dalam gereja yang murni ini 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Oke, jadi di antara 10 gadis ini terbagi 2 kelompok, yang mana keduanya memiliki pelita, tetapi ada satu punya minyak, satu tidak membawa minyak. Oke. Apa ini pelita? Apa ini minyak? Pelita di dalam Alkitab, Mazmur 119:105 katakan, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi firman Tuhan ini adalah pelita. Kebenaran firman Tuhan ini adalah terang. Inilah yang mereka semua miliki. Semua memiliki Alkitab, semua memiliki terang firman Tuhan di antara 10 gadis ini ya. Proverbs Amsal 6 ayat 23 terjemahan King James dikatakan, "For the commandment is a lamp." Karena perintah-perintah Tuhan itu adalah pelita, lampu. Dan hukum adalah terang. Dan instruksi-instruksi teguran adalah jalan kehidupan. Nah, jadi Amsal katakan perintah-perintah Tuhan, hukum Tuhan adalah lampu pelita. Jadi ini institusi yang memegang hukum Tuhan, mempercayai hukum Tuhan harus dijaga. Makanya mereka virgins ya, tidak melanggar harusnya ya, percaya, punya terang akan pengetahuan akan hukum Tuhan. Oke. Yesaya 8 ayat 20 katakan, kepada hukum Torah dan kesaksian, kalau mereka tidak berbicara sesuai dengan firman yang sesuai dengan hukum dan kesaksian, adalah karena tidak ada terang di dalam mereka. Jadi Yesaya 8:20 katakan kalau ada seorang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai hukum dan kesaksian, dia tidak memiliki terang. Tapi kalau dan sebaliknya, kalau ada orang yang mengatakan suatu perkataan yang sesuai dengan hukum dan kesaksian, maka ada terang ya. Jadi kita simpulkan apa ini pelita? Firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, hukum Tuhan, inilah pelita yang semua gadis ini miliki. Oke. Semua gadis ini miliki. Wah, menarik sekali ya. Apa ini minyak? Di dalam Imamat 24 ayat 1 dan 2 dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, perintahkanlah Bani Israel agar mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni, sehingga lampu menyala terus menerus. Oke. Jadi di dalam pelayanan bait suci, di dalam bilik suci ada yang namanya 7 kaki dian. Seperti mana yang digambar ini, yang gambar di tengah ini, ada 7 kaki dian, lampu yang harus menyala terus, tidak boleh mati. Pekerjaan imam adalah memastikan
lampu ini nyala terus. Bagaimana supaya lampu ini nyala terus? Imam harus potong sumbu-sumbu lampu ini, dia pastikan tetap nyala, dan juga dia harus ambil buah zaitun yang akan ditumbuk dan keluar ekstraknya, yaitu minyaknya, untuk diletakkan di lampu ini supaya tetap menyala terus. Oke. Nah, di dalam buku Wahyu ya, dikatakan 7 kaki dian ini adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang melewati 7 periode. Ini adalah umat Tuhan yang dipastikan imam sedang memastikan lampu ini tetap menyala. Oke. Simbol umat Tuhan ya. Yang Yesua katakan, kamu adalah terang dunia. Gereja Tuhan, murid Tuhan harus menjadi terang dunia, representasi dari dirinya di dunia ini yang memancarkan terang. Oke. Nah, di dalam Zakaria 4 ayat 1, Zakaria 4 kita baca ya. Dikatakan, dan malaikat yang berbicara denganku itu telah datang lagi dan membangunkan aku seperti orang yang dibangunkan dari tidurnya. Jadi Zakaria pada suatu ketika dibangunkan dan dia dikasih suatu penglihatan ya. Lalu ia berkata padaku, apa yang kau lihat? Dan aku berkata, aku telah melihat. Dan tampaklah sebuah kaki pelita emas seluruhnya, dan tangkinya ada di atas kepalanya. Dan ketujuh pelitanya ada padanya. Dan pada ketujuh pelita itu ada 7 pipa yang terletak di atas kepalanya. Jadi kalau digambarkan, dia lihat ada sebuah pelita ya, yang emas seluruhnya, kaki dian itu. Dan ada tangkinya di atasnya. Dan ada ketujuh pelita, sama seperti 7 kaki dian itu ya. Dan di ketujuh pelita itu ada pipa yang seperti pipa untuk yang seperti saluran ya, untuk menyalurkan minyak. Oke. Jadi dan juga ada 2 pohon zaitun di sampingnya. Satu di sebelah kanan tangki dan satu di sebelah kiri. Oke. Jadi ada pohon zaitun, ada pipa, dan ada pelita yang mengalirkan minyak itu ya. Nah, lalu aku menjawab dan berbicara pada malaikat yang sedang berbicara denganku sambil mengatakan, apa artinya ini Tuanku? Dan malaikat yang sedang berbicara denganku itu menjawab dan berkata padaku, tidakkah engkau mengetahui apa artinya ini? Dan aku menjawab, tidak Tuanku. Kemudian dia menjawab dan berkata kepadaku dengan mengatakan, inilah firman Yahweh kepada Zerubabel yang berkata, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan kuasa manusia, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kuasa kehebatan manusia, tetapi dengan rohku, roh Tuhan. Yahweh Sebaot berfirman. Jadi buah zaitun yang ditumbuk mengalirkan minyaknya untuk supaya 7 kaki dian ini bisa memancarkan terangnya. Oke. Yaitu 7 kaki dian ini, 7 pelita ini tidak bisa menghasilkan terang sendiri. Harus ada suatu elemen yang ada di luar mereka, di luar dari kaki dian ini, untuk membuat dia ini bisa menyala. Yaitu dalam cerita konteks ini adalah minyak dari pohon zaitun yang disalurkan lewat pipa tersebut. Menarik sekali ya. Ada pipa yang gak boleh putus, dimana dari pohon zaitun itu dialirkan minyak ini. Menarik sekali ya. Menarik sekali. Lalu dilanjutkan lagi. Apa nih pohon zaitun ini ya? Kemudian aku melanjutkan dan berkata padanya, apakah arti kedua pohon zaitun ini? Yang di sisi kanan kaki pelita itu dan di sisi kirinya. Dan untuk kedua kalinya aku melanjutkan serta berkata padanya, apa arti kedua cabang pohon zaitun yang ada di kedua lengan pipa emas yang sedang menguras minyak keemasan daripadanya? Jadi pipa ini
seperti kuras terus tuh, sedot terus dia punya minyak dari pohon zaitun. Dan dia berkata padaku dengan mengatakan, tidakkah engkau mengetahui apa artinya ini? Dan aku berkata, tidak tuanku. Lalu ia berkata, ini adalah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi ada dua orang yang diurapi. Siapa ini? Di dalam Alkitab ada cerita tentang dua saksi ya. Di dalam Wahyu pasal 11 cerita tentang dua saksi yang merupakan cerita dia bernubuat sama 1260 tahun. Dan dalam di ujung periode itu dia dua saksi ini dibunuh oleh suatu kuasa yang keluar dari jurang maut, yaitu adalah Prancis dalam kondisi dia sudah menjadi negara ateis. Ya. Dia adalah Raja Selatan yang membunuh, mau membinasakan dua saksi ini, yaitu Alkitab ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi di dalam Alkitab dua saksi ini adalah dua orang yang diurapi ini adalah Law and Prophets, hukum dan kesaksian para nabi ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Apa ini 7 kaki dian? Seperti yang saya sampaikan tadi, 7 kaki dian ini adalah 7 gereja di dalam kitab Wahyu ya. Wahyu 1 ayat 20. Apa nih 7 gereja ini? Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Di dalam buku Acts of the Apostles halaman 585 dikatakan, nama-nama dari 7 gereja ini adalah simbol dari gereja di dalam periode yang berbeda dalam era kekristenan. Jadi gereja Tuhan itu selalu hanya satu ya, bukan artinya ada 7 gerejanya, tapi ini adalah simbol gereja yang melewati 7 periode di dalam era kekristenan. Angka 7 mengindikasikan completeness, komplit ya, dan merupakan simbol dari fakta bahwa pekabaran ini, pesan pekabaran ini, Injil akan sampai ke akhir waktu, akhir zaman. Yang mana simbol ini digunakan untuk menyatakan kondisi dari gereja dalam periode-periode yang berbeda dalam sejarah dunia. Jadi 7 kaki dian ini simbol gereja Tuhan yang melewati 7 periode berbeda yang punya kondisi-kondisi berbeda kalau kita pelajari lagi tentang 7 jemaat ini ya. Satu gereja melewati 7 periode jemaat. Jadi kembali lagi, saya review lagi. 7 kaki dian ini adalah simbol gereja Tuhan yang mana dia tidak bisa menghasilkan terang sendiri. Dan dia emas murni. Perawan dia ya, emas murni nih. Dibuatnya bukan dilapisi emas, tapi dari emas murni dibentuk jadi 7 kaki dian ini. Dia tidak bisa menghasilkan terang sendiri. Terangnya dapat dari minyak buah zaitun. Minyak buah zaitun yang ditumbuk. Atau dari, kalau di penglihatan Zakaria, dari 2 pohon zaitun ada pipa yang mengalirkan minyak tersebut ke lampu ini. Nah, siapa nih 2 saksi ini ya? Yesaya 8 ayat 20. Di dalam Taurat dan di dalam kesaksian, jika mereka tidak mengatakan sesuai perkataan ini, bagi mereka tidak ada fajar atau terang. Oke? Taurat dan kesaksian. Inilah dua hal yang menjadi patokan untuk menguji sesuatu ya. Dan juga kalau kita baca seluruh Alkitab selalu disebutkan, contohnya di Matius 7:12, Law and the Prophets, hukum dan tulisan nabi. Lalu di Matius 22:40 dikatakan, kasihlah Tuhanmu sesuai dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, kasih sesama manusia. 2 perintah ini adalah kesimpulan dari hukum dan
tulisan para nabi. Hukum dan the prophets selalu disebutkan law and prophets. Ini kita kasih referensi ayat-ayatnya. Lalu waktu Yesua bangkit, lalu dia menjelaskan kepada murid-muridnya pengertian mereka yang salah, kenapa, dan semua nubuatan-nubuatan tentang dirinya yang mereka miss untuk mengerti. Dia ungkapkan dari mana? Dari hukum Musa dan juga prophets dalam Lukas 24 ini ya. Dan murid-murid semua bahasa mereka adalah Law of Moses, Taurat, dan juga tulisan para nabi. Itulah yang menjadi referensi bacaan mereka. Itulah scriptures. Itulah Alkitab. Isi Alkitab ya, yang ada Taurat, hukum Musa, tulisan para nabi, yang belum ada perjanjian baru di era mereka. Inilah bacaan mereka. Dan perjanjian baru itu juga orang-orang yang menuliskan perjanjian baru ini diinspirasikan juga oleh Roh Tuhan. Inilah termasuk dalam prophet juga. Ceritanya gitu ya. Law and prophets. Inilah dua saksi ini. Ya. Yang mana dua saksi ini, siapa yang menginspirasikan untuk menulis Law and Prophets ini atau scripture ini? 2 Timotius 3:16 katakan seluruh scripture yaitu Law and Prophets diinspirasikan oleh Tuhan untuk doktrin, untuk teguran, untuk mengkoreksi kelakuan kita, dan untuk instruksi dalam kebenaran. Tujuannya adalah supaya umat Tuhan bisa sempurna, bisa perfect, dibentuk untuk seluruh pekerjaan perbuatan kebaikan. Oke. Ini adalah inspirasi dari Tuhan. Law and the Prophets. Tujuannya untuk mengkoreksi, untuk doktrin, untuk instruksi yang benar dalam kebenaran. Lalu dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dikatakan, dengan mengetahui hal ini pertama-tama yang harus kita tahu ya, bahwa setiap nubuat kitab suci bukan merupakan penafsiran sendiri. Karena nubuat tidak pernah dihasilkan oleh keinginan manusia. Sebaliknya orang-orang kudus Elohim, orang-orang kudus Tuhan, telah mengucapkan apa yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Mereka digerakkan oleh Roh Kudus, diinspirasikan oleh Roh Kudus Tuhan, oleh Roh Tuhan, untuk menulis tulisan-tulisan ini. Gitu ya. Satu Petrus 1 ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi nabi-nabi bernubuat. Kenapa mereka bisa bernubuat? Ayat 11 katakan, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Jadi ada Roh Kristus berdiam dalam mereka, mereka bisa bernubuat. Inilah spirit of prophecy. Roh di dalam nabi, dia jadi bisa bernubuat, Roh Kristus ya. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi Roh Kristus ada dalam nabi-nabi, mereka bisa bersaksi, mereka bisa bernubuat. Kesaksian dari Yesus melalui nabi-nabinya, Roh bernubuat. Oke. Ini sedikit ya tentang roh nubuat. Dan kenapa mereka bisa bernubuat? Sekali lagi, ini semua inspirasi Roh Kristus, Roh Kudus yang menginspirasi seluruh para nabi untuk menulis Alkitab ya. Jadi kembali lagi, ujung-ujungnya minyak ini apa? Roh Kudus ya. Roh Kudus, Roh Kristus yang diekstrak dari tulisan dari nabi-nabi ini gitu. Jadi kesimpulan dari oil atau minyak ini adalah buah zaitun yang ditumbuk diambil dari pohon zaitun ya, kalau di Zakaria
ada 2 pohon zaitun yang merupakan 2 saksi, Torah dan kesaksian para nabi. Ini buah zaitun ini adalah simbol Yesua yang dinubuatkan di dalam seluruh isi Taurat dan tulisan para nabi. Ada merupakan simbol domba, simbol Mesia. Lalu di Yesaya ada dialah man of sorrows gitu kan, yang mana dia harus dihajar tapi bukan karena kesalahan dia, tapi karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dan nubuatan-nubuatan lain dalam seluruh hukum dan kesaksian. Itu semua merujuk kepada Yesua, Yesus, Jehovah our salvation. Dialah buah zaitun ini yang akan ditumbuk. Dan minyak dari buah zaitun yang ditumbuk adalah Roh Kristus. Pengalaman kehidupannya yang penuh dengan penurutan, rohnya yang baru bisa dicurahkan dengan segala kepenuhannya karena dia sudah punya pengalaman itu. Sebelum dia datang ke dunia ini dan melewati salib, dia tidak bisa. Roh Kudus walaupun ada diberikan ya di cerita Nuh, Samson, Daud, tetapi ada yang belum komplit, yaitu pengalaman kehidupan Yeshua di dunia ini yang sempurna, penurutan yang sampai mati. Itulah yang mau dicurahkan dengan semua kelimpahannya, mulai di Pentakosta ketika dia mulai juga pekerjaan imamnya ya di dalam bait suci surga. Dia ditumbuk, dialah minyak yang ditumbuk ini. Dan Getsemani yang mana itu adalah fase terakhir kehidupannya di dunia ini, dia berdoa di sana, dipres dia, diekstrak. Dan arti dari Getsemani itu sendiri adalah oil press, tempat minyak diperas. Dan dia sedang diperas di situ. Apakah dia mau menuruti kehendak Bapa atau tidak? Penurutannya sedang diuji. Apakah dia mau menuruti kenyamanan manusia, yang mana dia sedang mengambil rupa manusia untuk tidak melewati penderitaan yang menyakitkan ini, atau dia meminum cawan yang sangat pahit itu. Itulah pengalamannya dia yang diekstrak. Penurutannya sampai mati di kayu salib. Yang tidak ada noda sedikit pun ya. Jadi buah zaitun ditumbuk, minyaknya dicurahkan kepada gerejanya supaya gerejanya ini bisa menjadi terang dunia. Tanpa Roh Kristus, tanpa ada buah zaitun ini ditumbuk, tidak akan pernah bisa gereja Tuhan menjadi terang dunia. Di dalam kita tidak ada kekuatan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kuasa kemampuan kita bisa menjadi terang dunia, kita bisa menjadi saksi Tuhan, tapi karena kita dipenuhi dengan Roh Kristus. Tanpa Roh Kristus kita nothing, tidak ada apa-apa. Nah, inilah dia ya. 10 gadis perawan adalah simbol gereja yang memiliki iman yang murni. Ini gereja yang murni. Tapi dalam gereja yang murni ini ada 2 kelompok, bijaksana, bodoh. Kedua-dua yang memiliki firman Tuhan, pelita, pengetahuan akan firman Tuhan. Tapi satu golongan tidak memiliki Roh Kristus, minyak, yang membuat lampu tetap menyala, yang membuat kita menjadi terang dunia. Nah, ini menarik sekali ya. Bukankah firman Tuhan ini diinspirasikan oleh Roh Tuhan? Dan bukankah di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan firman yang aku ucapkan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Tapi kenapa satu golongan walaupun dua-duanya memiliki firman Tuhan tapi tidak memiliki Roh Kristus, Roh Kudus? Itu fakta yang menarik ya, yang akan kita gali di dalam seri-seri ke depan. Nah, kutipan ini untuk mengakhiri part yang ini dikatakan di buku Crash Object Lesson 408 tanpa Roh Tuhan. Sekali lagi, tanpa adanya Roh Tuhan, pengetahuan
akan firman Tuhan, tidak ada faedahnya pengetahuan secara teori ya. Teori-teori kebenaran tanpa dilengkapi dengan Roh Kudus tidak dapat membangkitkan jiwa dan menyucikan hati. Jadi banyak sekali orang belajar firman Tuhan, tahu dia isi firman Tuhan, tahu dia janji-janji firman Tuhan, tapi tidak pernah sampai memiliki pengalaman Roh Kudus dengan janji firman Tuhan tersebut menyucikan hati dan membangkitkan jiwa mereka. Seseorang bisa familiar dengan perintah-perintah atau janji-janji dalam Alkitab. Nah, sekali lagi dua golongan ini bisa punya terang, tahu hukum, mereka punya pengetahuan akan firman Tuhan, tapi satu golongan tidak punya Roh Tuhan. Seorang bisa familiar dengan perintah-perintah dan janji-janji dalam Alkitab, tapi kecuali Roh Kudus, Roh Tuhan yang berdiam menempatkan kebenaran-kebenaran itu sebagai rumah di hati kita ya, karakter tidak akan bisa diubahkan, ditransform. Karakter kita tidak bisa berubah dari kuasa diri kita sendiri. Hati kita tidak bisa diubahkan dengan diri kita sendiri ya. Harus mengandalkan Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Tuhan ini yang suci. Without the enlightenment of the Spirit, tanpa diterangi oleh Roh Tuhan, manusia tidak dapat membedakan kebenaran dan error, kesalahan. They will fall under the masterful temptation of Satan. Mereka akan jatuh dalam penggodaan-penggodaan setan. Jadi kita bisa mengerti Alkitab juga karena ada Roh Tuhan yang memimpin ya. Kita bisa mengerti firman Tuhan bukan karena diajar oleh seseorang yang jago Alkitab. Bukan karena itu kita bisa mengerti firman Tuhan. Tapi memang karena ada Roh Kudus, Roh Kristus yang menginspirasikan seluruh penulis Alkitab ini, yang menerangi kita sehingga kita bisa mengerti apa maksud dari makna dari setiap ayat Alkitab. Dan Roh Kudus yang sama yang menerangi kita, yang membuat kita mengerti, dialah juga yang mengubahkan hati kita sehingga kita bisa diselaraskan dengan firman itu. Dan tanpa Roh Kudus ini tidak bisa terjadi. Itulah alasan mengapa banyak sekali orang-orang yang sudah tahu Alkitab, kita bisa lihat di dunia ini, banyak sekali mereka familiar dengan perintah-perintah Alkitab, tapi kenapa tidak ada karakter mereka masih sama seperti tidak tahu Alkitab? Yaitu juga menjadi pelajaran untuk saya review kehidupan saya. Kenapa saya walaupun tahu Alkitab tapi masih begini-gini aja? Ya inilah alasannya. Karena Roh Tuhan mungkin masih mengandalkan diri, merasa saya sudah baik, tidak membutuhkan Roh Tuhan sehingga saya bisa menuruti firman Tuhan dengan kekuatan saya. Sehingga kita merasa sanggup. Itulah kenapa kurang minyak nih. Kenapa kurang minyak ya? Dan inilah konklusi dari pelajaran kita di part ini. Jadi pelita itu adalah firman Tuhan, pengetahuan akan firman, akan hukum Tuhan. Dan minyak tujuannya adalah Roh Kudus adalah untuk kita hidup diselaraskan dengan pengetahuan akan firman tersebut. Dan kita menjadi terang dunia, lampu kita tetap menyala. Bukan dari kekuatan kita sendiri, hikmat kita sendiri, karena di dalam diri kita sendiri tidak ada apa-apa. Kita tidak bisa menjadi menyala, tidak bisa menjadi terang tanpa minyak dari Mesias kita yang ditumbuk di salib, penurutan yang sempurna, yang murni, itu mau dicurahkan melalui rohnya kepada kita sehingga kita bisa menjadi terang dunia. Sehingga ketika roh tersebut kita terima, bukan lagi kita yang hidup, tetapi Yeshua yang hidup dalam kita, karena itulah rohnya dia. Dan kita akan lanjutkan
pelajaran ini di part selanjutnya. Tuhan memberkati.